Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gua mau ngebahas tentang penyakit pneumonia teman-teman ya, khususnya untuk askepnya. Ya, askep di sini enggak 100% benar teman-teman ya. Ini hanya sebagai pengantar. Kalau teman-teman mau tahu lebih bagus, teman-teman lihat beli buku SDKI SLKI yang jelas, tapi lu pasti awal-awalnya bingung kalau bikin askep. Sama kayak gua dulu. Paling gampang teman-teman searching aja ke Google ya, carilah kasus tersebut. Biasanya ada. Nah, ini gua menggunakan buku Dungus ya teman-teman ya, buku jadul ya. Nah, di sini memang udah nggak dianjurkan pakai buku ini ya, karena Pak Rusya pakai ada rujukan buku dari PPNI ya, SDKI, SLKI, sama SI, sama SIKI kalau nggak salah, udah lupa. Ya, oke. Di sini pneumonia. Kalau teman-teman angkat kedapatan kasus pneumonia, diagnosanya itu nggak akan jauh-jauh dari sini teman-teman. Bersihan, pertukaran gas, infeksi, intoleran, nyeri, nutrisi, volume cairan, kurang pengetahuan. Ya, ini nggak jauh-jauh dari ini. Tinggal teman-teman tentuin diagnosa prioritasnya. Ya, prioritasnya di mana? Ya, misalnya pneumonia, dia kalau ada dahak segala macam, otomatis bersihan jalan napasnya teman-teman kurang baik, ya kan? Bisa juga pertukaran gas ya, kalau jadi diagnosa utama. Kalau saturasinya memang kurang baik ya, cuman teman-teman harus tahu nih, ini tuh saling berbenturan sebenarnya. Gangguan pertukaran gasnya itu karena apa? Karena memang bersihan jalan napasnya yang nggak benar, apa memang ada kerusakan di alveoli. Nah, itu sebenarnya tergantung hasil ronsen. Nah, gitu. Terus ada juga di sini infeksi ya, resiko tinggi penyebaran. Terus ya kan ada intoleransi aktivitas ya, intoleransi aktivitas tuh dia harus dibatasin aktivitasnya, karena kalau tidak dia akan cepat ngos-ngosan, bahkan saturasi bisa turun. Nyeri ya, mungkin nyeri kalau dia batuk terus, kan kadang ada nyeri dada juga ya teman-teman ya. Ya, kita nggak tahu, ini nggak semua pasien tuh ada ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa nentuin pasien teman-teman ini yang mana dulu nih. Ya, apa reaknya yang kebanyakan sampai dia susah kan hari itu ya. Jadi pokoknya kalau askep itu here and now teman-teman, yang teman-teman temuin. Jangan sampai teman-teman ambil diagnosa pneumonia bersihan jalan napas karena waktu pertama kali datang ke IGD, sedangkan 3 hari dari waktu itu teman-teman baru mengkaji di ruang rawat inap dan bersihan jalan napasnya sudah teratasi ya. Jadi teman-teman jangan ambil bersihan jalan napas lagi, lihat apakah pertukaran gasnya udah nggak bagus apa gimana. Terus ada nutrisi ya, kalau pasiennya kurus dan berat badan ideal ya udah nggak ideal ya, teman-teman bisa angkat nutrisi. Volume cairan nih, teman-teman bisa lihat kakinya udem apa enggak, ya kan. Nah, bisa juga kadang-kadang di hasil ronsen itu ada yang paru-parunya itu terisi dengan cairan. Nah, itu juga bisa. Ya, kurang pengetahuan gitu kan. Nah, ini nggak tahu nih diagnosanya masih ada nggak di buku SLKI SDKI. Teman-teman nanti ya baca-baca sendiri. Bagusnya karena kan kalau di buku SDKI SLKI itu kan sendiri-sendiri, yang satu buat intervensi, yang satu buat diagnosa apa ya. Tapi kalau di buku ini tuh sebenarnya udah ada teman-teman. Ya, tinggal teman-teman tentuin diagnosa utamanya. Intinya gitu sih gampang ya. Kita lihat halaman 164. Ya, halaman 164 mana nih teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman nanti pause aja videonya kalau mau ngeliat rasionalnya teman-teman ya, karena kan kita pasti bikin rasional ya. Nah, bersihan jalan napas ya kan, kaji frekuensi ya, kedalaman pernapasan, rasional, tacipnu pernapasan dangkal dan gerakan dada simetris. Nah, pokoknya rasional di dalam buku ini teman-teman itu nggak terlalu apa namanya, enggak terlalu baku teman-teman, karena dari bahasa Inggris diterjemahin jadinya begini ya. Beda sama buku yang dari PPNI. Nah, terus auskultasi ya, kelihatan ya teman-teman ya. Semoga kelihatan auskultasi area catat ya. Pokoknya ini ada rasional ya. Teman-teman bisa pause aja nanti videonya kalau mau lihat rasionalnya. Oke. Kemudian gangguan pertukaran gas ya, etiologinya apa? Setiap etiologi itu beda-beda tergantung penyebabnya. Saran gua kalau teman-teman ada pasien yang berhubungan dengan pernapasan, jangan lupa disertain hasil ronsennya teman-teman. Itu penting soalnya. Gitu. Nah, nih juga ya, nih teman-teman nanti pause aja tuh. Ya, kalau mau baca. Kalau mau beli nanti gue cantumin di link deskripsi bukunya. Oke. Nih ada lagi teman-teman. Nah, gue tanda tandain pakai pulpen waktu itu nih, apa nih, intoleransi aktivitas ya.
berikan lingkungan tenang ya, gitu-gitu aja lah teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman pokoknya harus bisa nentuin diagnosa utamanya. Diagnosa utama itu masalah yang paling berat saat itu dihadapin, yang harus diselesain tuh apa gitu teman-teman. Apa bersihan jalan napas dulu, apa nyeri dulu gitu, tergantung dari data objektif atau subjektif teman-teman yang teman-teman dapat pada saat mengkaji. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.